Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dimanapun Anda berada, dan kiranya melalui Roh Kudus kita senantiasa berkelimpahan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bertemu lagi dengan kami di dalam Remanit, renungan 5 menit, waktunya sedikit, berkahnya selangit. Kali ini tema akan kami judul berkarya dalam keterbatasan, dan bacaan akan kami ambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang penulis Kristen, penyandang disabilitas bernama Joni Eareckson Tada. Ia lahir pada tahun 1449. Pada masa remajanya, ia sangat suka berenang. Dan pada tanggal 30 Juli tahun 1967 adalah hari yang mengubah hidup Tada. Saat itu ia menyelam ke Teluk Chesapeake, di mana ia salah mengira kedalaman airnya. Akibatnya, apa Bapak Ibu yang terjadi? Bisa kita duga. Ia mengalami patah tulang pada tengkuk dan menjadi lumpuh dari pundak sampai ke bawah. Dan selama 2 tahun masa rehabilitasnya, ia sangat menjadi marah, depresi, meragukan Tuhan. Bahkan Tada ini berpikiran untuk bunuh diri. Namun akhirnya Tada mencoba menerima kelemahannya. Ia pun mulai belajar untuk melukis dengan menggunakan sebuah kuas di mulutnya, lalu menjual hasil lukisannya. Dia juga mulai menulis buku, dan ternyata hasilnya luar biasa. Ia terus menulis, hingga saat ini ia sudah menulis 40 buku. Bahkan ia juga membuat beberapa album lagu. Salah satu dari bukunya yang merupakan autobiografinya, Joni, berjudul Unforgettable Story of Young Woman Struggle Against Great Phlegia and Depression, merupakan bestseller dan telah diterjemahkan ke beberapa bahasa serta dibuat menjadi sebuah film yang dibintanginya sendiri. Tada kemudian mulai memperluas jangkauan pelayanannya. Ia banyak berkecimpung dalam pelayanan sosial, khususnya bagi para penyandang disabilitas seperti dirinya. Tada telah mendirikan sebuah Joni and Friends atau disingkat JAF pada tahun
1979. Sebuah organisasi pelayanan Kristen bagi penyandang disabilitas. Tada bahkan ditunjuk sebagai Disability Advisory Committee of the US. Deklarasi menyerukan kepada berbagai denominasi gereja Kristen untuk mengubah aturan, mengizinkan aborsi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan iman Kristen. Bagaimana menurut Bapak, Ibu, Saudara tentang hal ini? Tada telah menerima banyak sekali penghargaan atas prestasi pelayanan sosial, dan buku-buku yang ditulisnya telah mendapat banyak anugerah. Bahkan Tada mendapat gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas dan sekolah Alkitab ternama di Amerika Serikat. Keren bukan? Tidak main-main. Perjuangan Tada yang begitu lemah, Tuhan memakai kelemahan itu supaya menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat baik kepada setiap orang. Di dalam kelemahan ada kekuatan. Di dalam kelemahan ada suatu keberhasilan yang luar biasa bila kita tetap mempercayai akan firman Tuhan. Kerap kali kita berpikir bahwa sebuah masalah ini menjadi akhir segalanya. Tetapi sesungguhnya di balik itu, semua Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau kita benar-benar pasrah seutuhnya jiwa raga dan mempercayai firman tetap serta setia melakukan kehendaknya, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Contohnya Tada tadi. Mungkin kalau Bapak Ibu saat ini, maaf ya, ada yang punya atau mengalami seperti itu, mungkin benar, putus asa, sakit hati, orang-orang melihat dengan sinis, bahkan ingin bunuh diri. Tolong, jangan dilakukan. Karena semua itu Tuhan punya kehendak yang luar biasa di balik kelemahan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah menyerah. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Maka Tuhan yang selebihnya akan bekerja dan memberkati kita. Sebelum kita tutup, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bapa Surgawi, terima kasih atas setiap renungan yang Engkau berikan kepada kami. Berikan kekuatan kami untuk kami melewati setiap masalah. Ketika kami lemah Tuhan, kami pasrahkan jiwa raga kami di dalam Engkau. Sebab Engkau sendiri berfirman, di dalam kelemahan ada kekuatan. Di balik semua itu, Tuhan yang bekerja di dalam setiap orang yang percaya. Maka kelemahan itu akan diubah menjadi kekuatan, keberhasilan yang luar biasa demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati kami, semua anak-anak-Mu yang percaya, apabila saat ini bagi pemirsa yang sedang mengalami kelemahan iman, yang sedang mengalami kepahitan, mari Tuhan berkati kepada mereka, agar mereka dapat melewati hari-hari yang penuh misteri ini dan menjadi sebuah kekuatan baru oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan kelemahan ini ada kekuatan yang baru. Amin. Demikian renungan singkat kita, Remanit hari ini. Sampai berjumpa di renungan selanjutnya. Semoga Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, diberkati dengan renungan ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan tetap percaya Yesus beserta kita. Kami perlu